1. Dalam konteks keuangan negara, sumber utama penerimaan negara berasal dari A. Pajak dan penerimaan negara bukan pajak, B. Pendapatan negara dari investasi, C. Dividen dari badan usaha milik negara, D. Pinjaman luar negeri yang dikelola secara efisien, E. Sumber daya alam yang dioptimalkan dengan baik. Dalam konteks keuangan negara, sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara, sementara PNBP mencakup berbagai jenis penerimaan lain yang bukan berasal dari pajak. 2. Pengelolaan perbendaharaan negara bertujuan untuk A. Meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya publik, B. Mendukung stabilitas fiskal jangka panjang, C. Memastikan likuiditas keuangan negara terjaga, D. Menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran negara, E. Meningkatkan efisiensi pengeluaran negara. Pengelolaan perbendaharaan negara bertujuan untuk memastikan likuiditas keuangan negara terjaga. Menjaga likuiditas keuangan sangat penting, agar negara dapat memenuhi kewajiban pembayaran dan mendukung pelaksanaan anggaran secara efektif. Selain itu, pengelolaan perbendaharaan juga berkontribusi pada stabilitas fiskal dan efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi fokus utama adalah memastikan likuiditas yang memadai. 3. Dalam pelaksanaan APBN, penyelesaian pembayaran dilakukan berdasarkan dokumen yang sah. Apa yang menjadi dasar utama dalam pembayaran tersebut? A. Surat perintah membayar, B. Daftar isian pelaksanaan anggaran, C. Rencana kegiatan dan anggaran kementerian lembaga, D. Surat keputusan pejabat pembuat komitmen, E. Surat perintah pencairan dana. Dalam pelaksanaan APBN, dasar utama dalam pembayaran adalah surat perintah membayar. SPM adalah dokumen yang digunakan untuk memerintahkan pembayaran dari kas negara kepada penerima pembayaran. 4. Apa yang dimaksud dengan perencanaan pelaksanaan anggaran di kementerian lembaga? A. Mengintegrasikan perencanaan jangka panjang ke dalam alokasi anggaran. B. Menyusun strategi penganggaran yang berkelanjutan. C. Mengalokasikan dana untuk kegiatan yang mendukung tujuan pembangunan nasional. D. Merancang program dan kegiatan yang didukung anggaran secara optimal sesuai prioritas. E. Meningkatkan sinergi antara program kementerian dan alokasi anggaran. Perencanaan pelaksanaan anggaran di kementerian lembaga dimaksudkan sebagai merancang program dan kegiatan yang didukung anggaran secara optimal sesuai prioritas. Ini mencakup pengembangan program dan kegiatan yang sesuai dengan anggaran yang tersedia, dengan fokus pada prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat. 5. Analisis kinerja pelaksanaan anggaran bertujuan untuk A. Mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran terhadap capaian program, B. Meningkatkan kualitas pengeluaran anggaran, C. Mengidentifikasi peluang perbaikan dalam pengelolaan anggaran, D. Memastikan optimalisasi sumber daya untuk pencapaian target program, E. Mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Analisis kinerja pelaksanaan anggaran bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran terhadap capaian program. Dengan melakukan analisis ini, dapat diketahui sejauh mana anggaran yang dialokasikan telah memberikan dampak pada pencapaian tujuan dan hasil program yang direncanakan. Ini membantu dalam mengidentifikasi apakah sumber daya digunakan secara efisien dan efektif dalam mencapai target yang diinginkan. 6. Dalam penatausahaan penerimaan negara, salah satu instrumen yang digunakan adalah A. Penerimaan negara bukan pajak, B. Sistem informasi pengelolaan keuangan negara, C. Daftar isian pelaksanaan anggaran, D. Rencana strategis kementerian, lembaga, E. Surat perintah pencairan dana. Dalam penatausahaan penerimaan negara, salah satu instrumen yang digunakan adalah penerimaan negara bukan pajak.
PNBP mencakup seluruh penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak dan merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan dan penatausahaan penerimaan negara. Pengelolaan PNBP harus dilakukan secara efektif untuk memastikan kontribusinya terhadap anggaran negara. 7. Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan pengeluaran negara adalah A. Memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pencairan dana, B. Mengutamakan pengeluaran yang mendukung pembangunan jangka panjang, C. Mengalokasikan dana sesuai prioritas nasional, D. Memastikan pengeluaran terkontrol dan transparan, E. Mengoptimalkan alokasi dana sesuai kebutuhan sektor. Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan pengeluaran negara adalah memastikan pengeluaran terkontrol dan transparan. Pengeluaran yang terkontrol dan transparan sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, mencegah penyalahgunaan anggaran, dan memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini juga mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. 8. Penyusunan laporan keuangan kementerian lembaga harus mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan oleh A. Standar akuntansi pemerintahan, B. Kementerian Keuangan, C. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, D. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, E. Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan laporan keuangan kementerian lembaga harus mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP merupakan pedoman yang harus diikuti oleh seluruh entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, sehingga laporan tersebut dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai keuangan negara. 9. Dalam konteks pengadaan barang jasa, yang bertanggung jawab untuk mengelola kontrak pengadaan adalah A. Pejabat pembuat komitmen, B. Kepala Bagian Keuangan, C. Kepala Subbagian Pengadaan, D. Bendahara Pengeluaran, E. Pejabat Penatausahaan Keuangan. Dalam konteks pengadaan barang jasa, yang bertanggung jawab untuk mengelola kontrak pengadaan adalah pejabat pembuat komitmen. PPK memiliki peran penting dalam mengelola pelaksanaan kontrak, memastikan bahwa semua kewajiban kontrak dipenuhi oleh penyedia barang jasa, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak tersebut. 10. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh A. Badan Pemeriksa Keuangan, B. Inspektorat Jenderal Kementerian, C. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, D. Kementerian Keuangan, E. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. BPK memiliki tugas utama untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta menyusun laporan hasil pemeriksaan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. 11. Penyerapan anggaran yang optimal pada suatu kementerian, lembaga dapat didukung oleh A. Perencanaan anggaran yang realistis dan terukur, B. Koordinasi yang baik antar unit kerja, C. Keterlambatan yang diminimalisir dalam pencairan dana alokasi khusus, D. Pengelolaan sumber daya yang efisien, E. Komitmen tinggi terhadap pelaksanaan program prioritas. Penyerapan anggaran yang optimal pada suatu kementerian lembaga dapat didukung oleh perencanaan anggaran yang realistis dan terukur. Perencanaan yang baik memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk melaksanakan program-program yang direncanakan. Ketika perencanaan anggaran realistis dan terukur, kemungkinan besar anggaran dapat diserap dengan baik dan efektif, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. 12. Sistem akuntansi pemerintah yang baik harus dapat A. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, B. Memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan,
C. Mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. D. Mengintegrasikan seluruh proses keuangan dalam satu sistem yang terpadu. E. Memfasilitasi audit internal dan eksternal yang efektif. Sistem akuntansi pemerintah yang baik harus dapat menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Informasi yang akurat dan tepat waktu adalah dasar untuk pengelolaan keuangan yang efektif, karena hal ini mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan pengelolaan keuangan. Meskipun semua pilihan lain juga penting, kemampuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu adalah kunci utama dalam memastikan bahwa sistem akuntansi berfungsi dengan baik. 13. Salah satu langkah dalam mengelola pengeluaran negara adalah dengan memastikan bahwa A. Semua pengeluaran dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. B. Pengeluaran dilakukan dengan dokumentasi yang lengkap. C. Dana dialokasikan secara tepat sesuai dengan program prioritas. D. Pembayaran dilakukan secara elektronik untuk transparansi. E. Proses pengeluaran dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Salah satu langkah dalam mengelola pengeluaran negara adalah dengan memastikan bahwa semua pengeluaran dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Mematuhi peraturan perundang-undangan adalah dasar yang penting dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini memastikan bahwa pengeluaran tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkontribusi pada akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Tanpa kepatuhan terhadap ketentuan tersebut, semua langkah pengelolaan lainnya bisa menjadi tidak efektif. 14. Manfaat utama dari melakukan analisis kinerja pelaksanaan anggaran adalah A. Mendeteksi pengeluaran yang tidak sesuai dengan rencana. B. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. C. Mendukung perbaikan dalam pelaksanaan program di masa mendatang. D. Mengidentifikasi area untuk peningkatan kinerja anggaran. E. Memastikan pencapaian target program sesuai anggaran yang dialokasikan. Manfaat utama dari melakukan analisis kinerja pelaksanaan anggaran adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Analisis kinerja memberikan wawasan tentang bagaimana anggaran digunakan dan sejauh mana anggaran tersebut menghasilkan hasil yang diharapkan. Dengan memahami efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan cara yang memberikan manfaat maksimal. 15. Dalam proses perencanaan anggaran, apa yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah? A. Program-program yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. B. Alokasi dana untuk sektor kesehatan dan pendidikan. C. Menyusun program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. D. Mengutamakan pembangunan infrastruktur dasar. E. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan pelayanan publik. Dalam proses perencanaan anggaran, yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah adalah menyusun program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga, mengatasi masalah sosial, dan memberikan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dapat mencakup berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, namun fokus utamanya adalah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 16. Apa peran utama dari pejabat penatausahaan keuangan? A. Menyiapkan dokumen pembayaran dan mencatat pengeluaran. B. Mengelola laporan keuangan yang transparan. C. Memastikan pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran. D. Mendukung pelaksanaan anggaran secara akuntabel. E. Mengawasi penggunaan anggaran dalam setiap proyek. Peran utama dari pejabat penatausahaan keuangan adalah memastikan pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran. PPK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik dan akuntabel. Selain itu, PPK juga berperan dalam mempersiapkan dokumen pembayaran dan mencatat pengeluaran,
tetapi fokus utama mereka adalah pada kesesuaian antara pengeluaran dan rencana anggaran. 17. Salah satu fungsi utama dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah A. Melakukan pengawasan internal di instansi pemerintah, B. Mendukung penyusunan anggaran yang akuntabel, C. Memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan, D. Melakukan audit dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran, E. Memastikan pelaksanaan program sesuai perencanaan keuangan. Salah satu fungsi utama dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah melakukan audit dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran. BPKP memiliki tanggung jawab untuk melakukan audit, serta evaluasi dalam rangka memastikan bahwa penggunaan anggaran pemerintah dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. 18. Dalam konteks pemeriksaan keuangan, apa yang dimaksud dengan audit berbasis risiko? A. Audit yang difokuskan pada area dengan risiko tinggi yang berdampak besar terhadap keuangan negara. B. Audit yang mendukung efisiensi dalam penggunaan sumber daya. C. Audit yang menilai risiko keuangan di setiap sektor. D. Audit yang memperkuat kontrol internal dalam pengelolaan anggaran. E. Audit yang memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan risiko yang diidentifikasi. Dalam konteks pemeriksaan keuangan, yang dimaksud dengan audit berbasis risiko adalah audit yang difokuskan pada area dengan risiko tinggi yang berdampak besar terhadap keuangan negara. Pendekatan ini mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko yang signifikan, sehingga auditor dapat lebih efektif dalam mengevaluasi area yang berpotensi menyebabkan masalah besar dalam laporan keuangan atau pengelolaan anggaran. Dengan cara ini, audit dapat dilakukan dengan lebih efisien dan memberikan nilai tambah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan negara. 19. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara yang baik harus berdasarkan prinsip A. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, B. Akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi, C. Efisiensi dalam penggunaan anggaran, D. Transparansi dalam semua proses pengeluaran, E. Akuntabilitas dalam pencatatan penerimaan negara. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara yang baik harus berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Ketiga prinsip ini saling terkait dan penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, terbuka, dan optimal. 20. Dalam pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, aspek yang penting diperhatikan adalah A. Pemenuhan tepat waktu sesuai kontrak, B. Kualitas barang jasa sesuai spesifikasi, C. Pemantauan kinerja penyedia jasa secara berkala, D. Kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan, E. Pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Dalam pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, kualitas barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak merupakan aspek yang sangat penting. Hal ini karena tujuan utama dari pengadaan adalah untuk mendapatkan barang jasa yang memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang ditentukan. Meski aspek lainnya, seperti pemenuhan tepat waktu, pemantauan kinerja, kepatuhan terhadap aturan, dan pelaporan keuangan juga penting, kualitas barang jasa yang sesuai spesifikasi adalah inti dari kesuksesan pengadaan.